Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar Saputra dari kelas PJKRH 2024 ingin mempresentasikan hasil ringkasan saya di bab 4 tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan. 1. Pendahuluan. Perilaku pemimpin dalam organisasi ditentukan oleh jenis kepemimpinan yang mereka praktikkan serta karismatik, manajerial, transformasional, transaksional, kontingensi, moral, pelayanan, interaktif, autentik, resonansi, dan disonansi. Penting untuk memastikan bahwa perilaku pemimpin sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepatuhan. 2. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan karismatik. Karismatik kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikut berdasarkan bakat supranatural dan daya tariknya. Pengikut merasa terinspirasi oleh pemimpin yang karismatik karena mereka mendapatkan inspirasi, ketokohan, dan penting. Kepemimpinan karismatik menonjol oleh perilaku pemimpin yang memiliki pengaruh karismatik yang luar biasa pada pendukungnya. Gibson menyatakan bahwa perilaku pemimpin karismatik meliputi visi, tindakan, kepahlawanan, dan kemampuan untuk mengilhami. Pemimpin karismatik mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan tanpa terpengaruh oleh rintangan dan pengorbanan pribadi. 3. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan manajerial. Menurut Lightwood, kepemimpinan manajerial fokus pada fungsi, tugas, dan perilaku pemimpin untuk memfasilitasi pekerjaan orang lain. Pendekatan ini melibatkan siklus proses manajerial seperti penetapan tujuan, perencanaan penganggaran, dan evaluasi. Kepemimpinan ini cocok untuk pemimpin sekolah di level puncak yang harus mengelola kegiatan dan menciptakan visi masa depan yang lebih baik. 4. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan transformasional. Menurut Yulk, kepemimpinan transformasional mendukung nilai-nilai moral pengikut, meningkatkan kesadaran tentang masalah etis, dan memobilisasi sumber daya untuk reformasi sekolah. Kepemimpinan ini juga memotivasi pengikut dengan kepentingan pribadi. Bush atau dalam Yulk menekankan pentingnya hasil tugas, kepentingan tim, dan kebutuhan spiritual. Lightwood dalam Bush menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional fokus pada komitmen dan kapasitas anggota organisasi. Langkah-langkah kepemimpinan transformasional dalam sekolah mencakup visi, tujuan, stimulasi intelektual, dukungan, modeling nilai, harapan kinerja tinggi, budaya produktif, dan partisipasi dalam keputusan. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan menciptakan inovasi, perubahan, dan mempertanyakan status quo. Elemen-elemen kunci dalam kepemimpinan transformasional termasuk pembuatan visi strategis, komunikasi, visi, pemodelan visi, dan membangun komitmen pada visi. 5. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan transaksional. Menurut Bush, kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran sumber daya berharga dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah mempunyai kewenangan sebagai pemimpin formal. Gibson dan kawan-kawan menambahkan bahwa kepemimpinan transaksional membantu pengikut mencapai tujuan dengan cara menyediakan insentif. Ada 3 dimensi kepemimpinan transaksional menurut Ali. Kontingen reward, active management by exception, dan passive management by exception. Pendekatan ini memungkinkan pemimpin memberikan imbalan, menetapkan aturan, dan melakukan intervensi dalam organisasi. 6. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan kontingensi. Menurut Bush,
Kepemimpinan kontingensi fokus pada proses di mana pengaruh pemimpin diukur. Pendekatan ini mengakui keberagaman konteks sekolah dan keuntungan gaya kepemimpinan yang beradaptasi dengan situasi tertentu. Respon pemimpin terhadap konteks dan individu dianggap efektif. 7. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan moral. Menurut Ledward, kepemimpinan moral menitik beratkan pada nilai, keyakinan, dan etika pemimpin. Otoritas dan pengaruh berasal dari konsep yang ditekankan dari hal yang benar dan baik. Pendekatan kepemimpinan moral bisa dikategorikan menjadi dua. Pendekatan spiritual dan berkaitan dengan pengakuan pemimpin memiliki perspektif yang lebih tinggi diwakili oleh afiliasi keagamaan. Sagala menjelaskan bahwa kepemimpinan moral terkait dengan akhlak, tingkah laku etis, dan adat kebiasaan yang mengatur perilaku. 8. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan pelayan. Kepemimpinan pelayan adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan pada kebutuhan bawahan dan misi organisasi. Pemimpin memberikan kekuasaan, ide, informasi, penghargaan, dan pujian untuk mencapai yang dibutuhkan, menekankan partisipasi, kreativitas, dan motivasi. 9. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan interaktif. Menurut Duff, kepemimpinan interaktif lebih menekankan proses kolaboratif dan hubungan manusiawi daripada kekuasaan. Karakteristik seperti partisipasi, kolaborasi, kerendahan hati, dan perhatian penting dalam lingkungan organisasi. 10. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan autentik. Menurut Lutan, kepemimpinan autentik adalah sebagai proses yang berasal dari kapasitas psikologis positif dan konteksi perkembangan organisasi yang menghasil sadarkan diri dan perilaku positif, regulasi diri yang tinggi pada kepemimpinannya dan terhadap rekan-rekannya, membantu perkembangan diri positif. 11. Perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan resonansi dan disonansi. Menurut Ali, kepemimpinan resonansi adalah gaya pemimpin yang menyampaikan emosi kepada bawahannya dengan komunikasi dua arah, seperti dialog dan diskusi. Sebaliknya, kepemimpinan disonansi tidak mengizinkan dialog dan membuat atmosfer tidak harmonis dengan pemimpin yang kasar dan menimbulkan rasa takut. 12. Penutup. Kepemimpinan awal mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Pemimpin yang mengalami pengikutnya dan menerapkan jenis kepemimpinan yang sesuai mempengaruhi anggota secara positif. Komunikasi, interaksi, dan kerjasama yang lebih baik dengan pengikut akan meningkatkan loyalitas dan kinerja anggota. Sebaliknya, jika pemimpin gagal mengenali pengikutnya, pemimpin akan mengalami kendala dan kegagalan dalam mempengaruhi anggota secara benar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam pembuatan katanya. Terima kasih.